Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ambo coba menjalihkan judul konteniko yang berjudul Haram Bersalaman di Saat Hari Lebaran Idul Fitri. Ya, kalau untuk sepintas memang agak susah dipahami dan memberi komentar tidak boleh sembarangan ya. Haram yang dimaksud adalah jika melanggar 14 mahram. Ya. Harus paham fikih 14 mahram golongan apa? Silahkan dibaca di surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14. Itu juga berikut hal hak waris dan realitanya malah mencari hukum lain, malah mengikuti kearifan lokal, malah mengikuti budaya dan realitanya melanggar dan menistakan ayat suci Al-Quran. Ya, harus paham apa saja golongan saudara-saudari terdekat yang termasuk muhrim, ya, dan siapa saja golongan yang haram melihat aurat dan termasuk haram bersalaman. Itu ada 14 golongan. Baik, kita lanjutkan tabiat-tabiat buruk yang berkelanjutan di Minang. Rata-rata tokoh masyarakat adat dan budaya Minang, level nasional sampai level kanagarian masing-masing. Ini realita yang saya bacakan. Dan kesimpulan ini sudah melewati proses 4 kali PP Sumbar dari Bandar Lampung, yang kurang lebih kalau dihitung pendanaan, di luar resiko lain meninggalkan usaha, anak dan istri, menempuh jarak perjalanan jauh, menghadapi resiko tinggi di jalan, 19 kota 19 kabupaten, itu bermacam-macam golongan manusianya. Ada yang mencoba-coba dengan ilmu hitam dan macam-macam. Ya. Dan kesimpulan ini adalah itu Ketua Elkam Sumbar yang lama, Sayuti Datuk Rajo Pengulu, 10 tahun dia menjabat Ketua Elkam, justru membuat hal keruh dan kusut di Minang dengan menciptakan dualisme gelar, dualisme jabatan di berbagai wilayah 19 kota kabupaten, juga menciptakan istilah Pati Ambalau. Itu sangat mengerikan akibatnya, yang itu adalah metode untuk berselingkuh dengan penguasa plus pengusaha, merampas hak ulayat masyarakat adat, masyarakat nagari, yang harusnya masyarakat nagari tersebut menerima kompensasi, tetapi nyatanya cuma dinikmati oleh para pemain-pemain yang dari level kanagarian, kecamatan, kelurahan, kabupaten, dan provinsi. Ya, itu. Dan Ketua Elkam yang baru, Dr. Rondos Haji Fauzi Bahar, MSI, awal dia menjabat sudah membuat manuver, awalnya mengharamkan menak menginjak tanah di Minang, yang kedua menolak bantuan 2,5 miliar. Ya, tidak lama setelah itu, setelah didatangi GP Ansor Sumbar, dan tidak lama setelah itu, tidak sampai sebulan, malah beliau pegang spanduk bantuan menak 4 miliar. Ini benar-benar tokoh yang sangat-sangat munafik, yang sangat merugikan muda-mudi Minang dan keturunan selanjutnya. Mengenai Buya Gusri Zahar dan Jarita Fatullah, Fatullah Center hanyalah mengutamakan keuntungan materi berkelanjutan, dan beliau adalah tokoh politik. Selama ini tidak, beliau hanya berbicara dan tidak ada merubah apapun menjadi lebih baik. Malahan justru merugikan kita setelah dia teriak-teriak mengomentari tokoh DKI, padahal di Minang sendiri sangat keruh dan kusut realitanya. 30.000 lebih LGBT, belum lagi narkoba, kriminalisasi, prostitusi. Ya, Buya Gusri Zahar juga sama, berlaku sama. Kalau Buya Gusri Zahar malah tanggal 15-16 Desember 2018, ya, itu beliau melakukan pembaiatan kembali Sumpah Sakti Bukit Merapalam dan membuat ikrar. Justru sampai saat ini beliau malah melanggar. Bukti-bukti nyata beliau melanggar adalah beliau mencela, menghujat keputusan MUI, tetapi beliau masih melantakkan, masih menikmati hasil uang dari sebagai ketua MUI. Dan ditambah lagi statement
Saya memiliki data tertulis, tanda tangan, nomor HP, WA, stempel basah, 60 lebih ketua Karapatan Adat Nagari asal 19 kota, 19 kabupaten mengakui butuh program kaderisasi alih generasi. Mereka awam sejarah Minang, awam cara membuat monografi nagari, awam makna-makna apa yang beliau ucapkan dalam persembahan Kato, ya, termasuk awam juga sumpah saksi adat Pengulu dan sumpah jabatan Pengulu. Beliau juga awam kosakata adat, kosakata budaya, kosakata adab, kosakata agama. Dan Pengulu di Minang itu juga salah satu hal yang sangat miris, tidak pernah siar agama Islam selain hanya berbuat seperti Mak Kati dan Inyek Yus Perpati, bicara dan bicara. Kalau Inyek Yus Perpati, pituah mande, pituah ayah dan macam-macam, realitanya hanya beliau yang menikmati keuntungan materi berkelanjutan, dan realita di lapangan justru tabiat umum berkelanjutan bertolak belakang dengan apa-apa yang asabi biya malambai manih bak tangguli yang beliau ucapkan. Dan itu disenangi oleh saudara-saudari yang awam. Begitupun versi sejarah yang dianut oleh berbagai YouTube konten, itu masing-masing merasa tertua kerajaannya masing-masing, padahal dibantah sangatlah mudah. Ya, tambah lagi kejadian di Pasaman, ya, itu mengenai bukan Pasaman saja, dari Indropuro malah sampai ke Agam, itu hak ulayat adat Nagari dinikmati oleh segelintir nenek mama yang berselingkuh dengan penguasa dan pengusaha, menikmati hak ulayat adat, hak anak nagari. Dan hak anak nagari apa yang diperbuat, sudah masanya bangkit, sudah masanya kita bersatu. Silakan hubungi 082179045777. Kita harus membentuk kekuatan, minimal kekuatan sejarah, kekuatan maknawi, kekuatan hukum, kekuatan manajemen, dan harus ada yang diperbuat, tidak hanya sekedar berbicara, tidak aja sekedar sadar sejarah. Kita harus mengambil tauladan, mengambil hikmah untuk berbuat ke depannya, supaya jangan menjadi korban lagi oligarki, kapitalisme, tokoh-tokoh kolonial setempat. Dan itu tidak jauh, tokoh-tokoh tersebut ada di kenagarian masing-masing. Ya, rata-rata di kenagarian itu banyak korupsi, makanya banyak tersangkut pidana ke pengadilan, ke kejaksaan. Ya, para wali nagari, para ketuakan, para anggota dewan, jika benar-benar kita sebagai pemerhati, data informasi itu sangat banyak. Ya, beliau-beliau ini tokoh oligarki, tokoh kapitalisme, tokoh kolonialisme yang paling dekat dengan kita. Begitupun di daerah lain, Riau, Medan, Jambi, dan lain-lain. Ya, saya rasa cukup sekian. Apapun konten di channel ini bebas share, bebas diupload ulang. Ya, tolong dibantu subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Kita lanjutkan via WA. Apalagi hal-hal keruh dan kusut yang berkelanjutan sejauh ini. Ya. Begitu juga BPCB. Begitu juga sangat banyak hal yang harus kita bahas untuk selanjutnya. Silahkan dipelajari beberapa konten sebelum ini yang terbaru, dan silahkan dipelajari konten populer yang ada yang 7.000 lebih menonton. Silahkan disimak seluruh komentar yang ada di masing-masing konten populer, konten yang terlama, dan konten yang paling terbaru. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggung sedikit lagi 10 menit. Tolong diteruskan kepada anggota DPRD setempat, KAN setempat, LKAM setempat, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Ya, silakan di share ke daerah-daerah yang ada kemiripan pakaian budaya, kemiripan gelar, kemiripan nama suku, terutama daerah Riau, Jambi Kerinci, Bengkulu Muko-Muko, dan lain-lain daerah, termasuk Malaysia, Petani, Jempol, Sebenarnya dan lain-lain. Silahkan dikirimkan konten-konten yang menguak realita sejarah dengan bukti-bukti kuat. Ya, silahkan dijadikan materi bahasan di berbagai majelis, kampus,
akademisi